Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menegaskan kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Prabowo Gibran di Pilpres akan membawa kemajuan besar bagi Indonesia khususnya Bali. Sebab jika Prabowo Gibran menang, diyakini pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng akan lebih cepat terwujud. Bahkan Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menegaskan keyakinan Prabowo Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024 dan Golkar akan totalitas menggolkan dan mewujudkan pembangunan bandara baru di Buleleng yang sudah dinanti sejak lama dan menjadi impian besar seluruh masyarakat Bali. Sekali lagi, Demer mengatakan bahwa keberadaan bandara di Buleleng akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi kelangsungan adat dan budaya Bali. Karena menurut politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu, jika pembangunan tidak merata, maka adat dan budaya Bali akhirnya akan hilang. Kalau satu putaran di seluruh Indonesia, targetnya saya meyakini, bukan target, saya meyakini satu putaran. Pak Golkar nanti akan memperjuangkan bandara? Pasti, kalau bandara itu pasti, karena bukan masalah, bandara ini bukan nggak simpel bandara. Bandara ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi daripada kelangsungan adat dan budaya kita. Karena kalau adat dan kalau pembangunan tidak merata, maka akhirnya adat budaya akan hilang. Kenapa? Karena ini yang di sini yang di Buleleng akan cari pekerjaan ke selatan, sementara yang di selatan tidak bisa, dia yang penduduk-penduduk aslinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena meningkat harganya. Begitu meningkat harganya, maka yang paling cepat mereka jual tanahnya, karena tanahnya harganya 1 miliar. Mereka pindah ke Tabanan, mereka pindah ke Gianyar, yang akhirnya apa? Akhirnya dia nggak ikut di komunitas, nggak ikut di adat, nggak bisa ngayah di adat. Sama di Buleleng juga, karena pertumbuhan yang rendah, nggak mampu untuk menyerap tenaga kerja. Akhirnya banyak yang pindah ke selatan. Kalau begitu, tolonglah kalau bisa nantinya berubah. Ini saya yakin, apalagi Pak Jokowi katanya sudah mengusulkan adanya bandara airport di Buleleng, ya. Tapi melalui menterinya, 4 menterinya ditolak. Terus kemudian Pak, ini kata Bu Mega di medsos itu, Pak Jokowi juga minta, ternyata nggak dikabulkan. Padahal itu sangat penting untuk pembangunan di Buleleng kita ini. Nah, karena apa? Karena kalau adanya airport, maka mengurangi daripada urbanisasi. Rumah-rumah sekarang kosong, di Tajun banyak yang kosong, di desa saya, di kampung-kampung saya banyak yang kosong rumah-rumah karena mencari kerjaan keluar. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa bersosialisasi, mereka tidak bisa melakukan kerja-kerja adat, ya, meyatnya, ngayah dan sebagainya tidak bisa karena mereka mencari pekerjaan ke selatan. Wakil rakyat yang sudah 4 periode di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu mengatakan bahwa masyarakat Buleleng sangat menginginkan perubahan. Ini karena pembangunan di Buleleng sangat timpang dengan pembangunan di Bali Selatan. Karena itu, Demer yang pada Pileg 2024 mendatang kembali maju nyalek ke DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar dengan nomor urut 2 ini mendesak agar dibangunnya bandara di Buleleng untuk pemerataan pembangunan sehingga bisa mengurangi urbanisasi. Karena menurut Demer, jika urbanisasi terus terjadi maka akan mempengaruhi pelestarian adat dan budaya Bali. Buleleng terus terang kami dari dulu cinta akan perubahan, menginginkan sekali, berhasrat untuk adanya perubahan. Tapi kok biasa-biasa aja di Buleleng. Ternyata pembangunan semuanya di selatan, baik itu pembangunan dari pemerintah yang kita harapkan. Justru kebijakan-kebijakan pemerintah itu membangun di utara, ternyata pembangunannya di selatan yang tidak bisa kita kritisi. Karena terus terang politik di Bali ini, trias politikanya tidak jalan, demokrasinya tidak berkualitas karena trias politiknya tidak jalan, di mana kebijakan daripada provinsi yang notabene adalah melebihi dari 50% itu kondisinya, sehingga akhirnya apapun kritik dan sebagainya tidak mempan, dan akhirnya pembangunan, kita lihat pembangunan semuanya di selatan. Tol katanya menuju selatan, kemudian menuju selatan nggak apa-apa, tapi kan lewatnya lewat seperti awal itu lewat Selirit baru menuju Soke gitu ya. Nah kemudian ya hal yang lain ya, kita PKB di selatan juga gitu loh ya.
Bali 1 mengabarkan.